Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam bina remaja. Ya, balik lagi di ngopi bareng bina remaja kan. Kali ini kita berada di Desa Cimande, tepatnya di Karang Taruna Waluya. Nah, di samping saya ini udah ada Ketua Karang Taruna Waluyanya, Bapak Jujun. Ya, Assalamualaikum Pak Jujun. Gimana kabarnya Pak Jujun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih terima kasih banget nih udah ngasih waktu kita buat datang kemari diskusi tentang Karang Taruna dan ya potensi-potensi yang harus kita blow up ke atas agar kita memberi inspirasi kepada rekan-rekan Karang Taruna yang lain bahwa Karang Taruna itu harus tetap hidup dan terus maju kan. Oke, untuk dari pertanyaan dari saya nih. Nah, kebentuknya awalnya Karang Taruna Waluya ini seperti apa nih Pak Jujun? Oke, siap. Salam sukses, salam sejahtera buat seluruh Karang Taruna. Alhamdulillah kami berawal dari sinkronisasi antara kepala desa. Iya. Memang ini cita-cita kepala desa Pak Opik Sahrudin ingin membentuk kemajuan desa Cimande. Benar. Namun kalau staf desa itu kan sudah punya rutinitas, Iya. ya, makanya dibentuklah Karang Taruna. Alhamdulillah saya diunjuk sebagai ketua dan alhamdulillah saya kembangkan cari sosialisasi dengan rekan-rekan untuk punya jiwa sosial itu. Benar, iya. Jiwa sosial kita untuk memajukan desa. Benar. Dan alhamdulillah disitulah pembentukan Karang Taruna benar-benar disupport oleh kepala desa. Dan apapun dimanapun ingin desanya maju tetap berawal dari kepala desanya. Iya, dari kepala desanya. Dan kita sebagai Karang Taruna benar-benar bertanggung jawab untuk memajukan masyarakat. Benar, disitulah Pak. pembentukan awalnya. Berarti berdirinya udah sejak lama atau baru Pak? Kalau misalnya hitungan bulan atau tahun? Baru hitungan bulan. Baru hitungan bulan. Baru 5 atau 6 bulan. 5 atau 6 bulan. Iya. Nah, teman-teman nih, dia Karang Taruna Waluya ini baru terbentuk sekitar 5 bulan. Tapi di 5 bulan ini dia sudah menunjukkan eksistensinya gitu kan. Ini bukan kaleng-kaleng nih Karang Tarunanya nih. Belajar. Pokoknya iya, saya lihat di Facebook, di sosial medianya ada kegiatan yang positif yang selalu diberikan di edukasinya kan. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan program-program, nah dari pemilihan tersendiri itu pemilihannya secara aklamasi atau ada pemilihan Pak dari Karang Taruna sendiri? Di sini tidak ada pemilihan. Oh, tidak ada pemilihan. Ya, langsung dibentuk saja dan ketika memang setelah ada saya sebagai ketua tidak mau begitu saja jadi ketua. Yuk kita akan mengadakan pemilihan. Iya. Namun rekan-rekan pemuda di sini ribet udah aja dijadikan ini aja. Iya. Ya udah saya mengikuti aja. Benar, itu lebih enak ya. Iya, soalnya kayak kemarin aja di kita juga kan ada pemilihan ada pemilihan cuman calonnya cuma satu. Jadi secara aklamasi. Tapi kalau misalnya itu kan berarti pemuda kan udah percaya nih sama Pak Jujun nih kan. Pak Jujun, ayo jadi ketua nih. Kita siap support itu kan, alhamdulillah enak ya kan. Namun saya balikan kepada rekan-rekan semua, saya tidak bisa sendiri. Iya, emang benar. Tetap kita harus kerja tim. Iya, kerja tim dan support dari kawan-kawan kita ya agar ini. Nah, lalu bagaimana Pak komunikasi Bapak dengan pokja-pokja di bawah Bapak ini, Pak? Alhamdulillah kami sangat harmonis. Iya. Terus sering ketemu. Kita diadakan pertemuan per sebulan sekali. Sebulan sekali. Untuk harian juga kita kalau siapa saja yang ada waktu kita kumpul di sini. Iya. Ya, jadi lebih terjalin. Benar. Gitu. Jadi untuk kedepannya seperti apa kita selalu dibicarakan. Iya, jadi enak ya. Ini tempat poskonya bener-bener enak ini. Di pinggir sawah ada lapangan sepak bola. Di tempat kita udah nggak ada kayak gini. Buat ngadem. Buat ngadem, iya. Biar fresh. Nah, di apa ya? Berarti kan kalau misalkan Karang Taruna Desa itu kan berarti ada perangkat-perangkat strukturalnya kan, seperti bidang-bidangnya. Nah, itu bidang-bidangnya sendiri merekrut anggotanya diambil tiap per RW atau bagaimana Pak? Alhamdulillah kita Karang Taruna satu desa komplit ada 4 RT. Di sini ada 2 dusun, 4 RT, 4 RW, 17 RT. Iya. Kita ambil per RT semua ada.
Dan secara strukturalnya kita dibentuk per RW. Iya, Nah, RW. alhamdulillah. Nah, rencana kedepannya pun kita akan membentuk Karang Taruna per RW juga. Nah, Pokja itu ya. ya, Pokja. Ah, Untuk saat ini kita benar-benar kerja kerja ekstra lah. benar-benar. Walaupun saya sebagai ketua, saya tidak diam saja, Ah. tetap kerja turun. Walaupun Benar. ada di bidang-bidangnya, tetap tidak mengandalkan itu. Tetap Iya. kita kerja tim. Iya. Itu hanya sebuah struktural saja kalau kami. Benar-benar. Jadi apa ya? Jadi bagusnya di sini tuh Pak Jujun tuh berani terjun langsung ke TKP, ke bawah ngeliat kayak gimana, dan mungkin apa ya? Jarang yang seperti Pak Jujun mungkin. Ya, Itu kan jadi apa ya? Biasanya tuh ketua itu kan biasanya terima jadi gitu Pak ya. Tapi Pak Jujun ini dia mau melihat turun ke bawah dan bisa mengkoordinir ke bawahnya gitu kan. Jadi kerja nyata. Ya kan. Benar. Nah dari beberapa bidang gitu Pak, ada nggak sih Pak program-program unggulan dari Karang Taruna Waluya ini sendiri? Alhamdulillah, kalau program yang sudah berjalan berawal dari kita ingin membantu desa, mensejahterakan desa ini. Benar Pak. Namun kita pikir dan kita pahami, sebelum sejahtera atau ekonomi berkembang itu kita harus dibersihkan dulu. Iya. Makanya Karang Taruna mengadakan bersih desa dulu. Kami sosialisasi dengan para warga, terutama RT, RW dikumpulkan. Kita sosialisasi. Tugas RT adalah sosialisasi masyarakat. Harus sampah itu dikumpulkan. Iya. Nah, Karang Taruna bergerak. Alhamdulillah sampah dari kita tarik bekerja sama dengan DLH. Iya, DLH. Jadi yang kami sudah berjatuh sampah persampahan ditarik ke DLH. Untuk kedepannya kami ingin mengelola sendiri. Iya. Namun belum ada dana. Ya, jadi kerjasama dulu, mitra Kerjasama dulu dulu, ada ya. Iya, sebenarnya kan biasanya kalau misalnya sampah itu kan ada 2 kategori kan, organik, non organik. Biasanya kalau yang organik mungkin kita bisa kelola buat jadi pupuk kompos. Nah, biasanya yang kesulitannya yang non organik, yang seperti plastik gitu kan, yang sangat nyata banget buat efek buat lingkungan ya kan. Bahkan kalau misalnya dibakar juga kan itu ada oktana sendiri kan, nggak sembarangan buat ini. Nah selain sampah ini Pak, apalagi Pak yang kayak kan kalau melihat saya lihat nih potensi kayak buat perikanannya, buat pertaniannya kayaknya banyak itu Pak. Apa udah ada ke arah situ Pak? Alhamdulillah kita lagi di perikanan, kita sudah baru mulai lah intinya dengan modal keterbatasan, dengan rekan-rekan semua sistem patungan. Iya, patungan. Bagaimana caranya kita ada wujud dulu. Benar. Dan juga yang sudah dari olahraga juga kita sudah berjalan tiap hari Minggu. Alhamdulillah sudah ada 150 anak didik pencak silat. Kita juga punya buruan kaulinan. Jadi biar mengenal permainan-permainan zaman dulu, tradisional. Supaya anak-anak di sini tidak hanya ke gadget saja. Ke gadget aja. Jadi apa ya, ada sisi edukasinya untuk mengenalkan generasi milenial ini ke permainan tradisional. Jujur aja di tempat saya sendiri aja itu kayak permainan yang tradisional udah hampir hilang ya, karena udah gadget ini yang udah otaknya gitu kan. Tapi bagus Pak itu Pak. Jadi apa ya? Jadi masih ada rasa kecintaan anak milenial untuk tradisional kan. Gitu. Nah, itu apa ya? Bagaimana? Jadi apa ya? Dari segi kesenian kan berarti udah jalan kan? Udah jalan. Dan berarti keseniannya ini ada berapa banyak Pak yang dikembangkan oleh Karang Taruna sendiri? Dari di sini kan di Cimandep punya budaya yang harus dikembangkan. Kalau silat itu bukan berbicara Indonesia tapi sudah mendunia. Benar, kalau silat. Sudah paham kalau Cimandep punya silat. Namun di Karang Taruna bagaimana supaya budaya itu tidak hilang. Benar. Karena kebanyakan anak-anak sekarang lebih ke gadget tadi. Iya. Kami diadakan tiap hari Minggu pagi. Alhamdulillah banyak silat. Habis silat itu ke buruan kaulinan, permainan zaman dulu. Enggrang, gatrik, soda, seperti itu. Dan nyanyian-nyanyian khas
daerah. Oh iya. Kami kembangkan juga itu. Benar. Berarti bagus nih. Jadi Karang Tarunanya masih memikirkan sisi edukasi untuk anak-anak kecilnya ya Pak. Gitu. Jadi biar jangan tergerus oleh gadget gitu Pak. Nah untuk kayaknya kan kalau misalnya ini kan berarti masih ada di, kalau misalkan letak geografis kan Desa Waluya ini kan berarti ada di kaki gunung kan gitu kan. Nah dari potensi wisatanya Pak, ada apa aja yang dikelola sama Karang Taruna sih Pak? Alhamdulillah kita walaupun baru rencana, baru pertemuan dengan Deswita, orang-orang Deswita, ada pengelola desa wisata. Alhamdulillah di situ juga Karang Taruna masuk. Rencananya untuk mengelola wilayah ini supaya kamilah warga kami ini yang mengelola itu. Benar. Jangan sampai ada karena kalau sudah dikelola sama orang luar apa investor warga kami kebagian apa gitu. Iya, jadi nanti warga aslinya cuma tersingkirkan, jadi hanya penonton saja. Iya, benar. Jadi Karang Taruna masuk ke Deswita dan alhamdulillah orang Deswita sangat merespon. Ya memang satu jalan sepaham sama kita, terus kita jalankan alhamdulillah walaupun dengan tadi modal keterbatasan. Iya. Yang penting semangat dulu. Iya, yang penting semangat sama niatnya ya Pak, sama konsistennya gitu kan. Jadi walaupun ya anggaran minim, tapi kalau misalnya semangat, insya Allah pasti ada jalannya ya kan. Amin. Iya. Oke, dari ini Pak, ini kan saya lihat apa ya, Desa Cimande kan terkenal sama dunia patah tulangnya Pak. Nah dari sini ada nggak Karang Taruna tuh buat apa ya, memperkenalkan Desa Cimande tuh seperti ini buat keluar gitu kan. Nggak apa ya, nggak ngejual lah tentang ciri khas atau tukang urutnya gitu Pak, maksudnya gitu. Kalau di Cimande sih alhamdulillah kalau masalah silat dan urut itu sudah ada tempat-tempatnya. Dan orang-orang luar pun sudah tahu alhamdulillah. Jadi kalau dari sisi Karang Taruna hanya membantu memfasilitasi iklan seperti itu. Iya, kita bantu itu aja. Kalau untuk perihal talk ke situ sudah ada. Sudah ada. Iya. Menghadapi COVID-19 ini seperti apa Pak? Alhamdulillah kami jadi tim relawan. Di Desa Cimande ada tim COVID, RT, RW dilibatkan seluruh lembaga di Desa Cimande. Kalau kami sebagai Karang Taruna ikut sebagai relawan. Alhamdulillah kami ikut penyemprotan, ikut war-war. Itu ke masyarakat kita tentang COVID sangat antusias, ikut bekerja sama menjadi relawan ke desa, pihak desa. Jadi relawan terus mensosialisasikan terus kan tentang bahayanya COVID-19 ini kan gitu. Mungkin dari penyemprotan, terus pendistribusian bantuan mungkin ya. Jadi di Karang Taruna ini bisa membantu kan seperti itu kan. Alhamdulillah di Cimande ini zona oranye. Nah, tidak berbahaya dan rencananya kami tadi diundang sama Babinsa, Babinmas, harus ikut lagi war-war hari Rabu tanggal 7. Alhamdulillah kami akan bergerak. Memang alhamdulillah Karang Taruna Waluya Desa Cimande ini bekerja sama Babinsa, Babinmas, sangat kompak luar biasa. Kami sangat bangga disupport terus sama Babinsa, Babinmas. Tapi dari di sini yang reaktif itu belum ada apa? Misalkan ada dari warga yang terkena itu langsung diisolasi atau bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk saat ini dan mudah-mudahan kedepannya pun tidak ada. Belum ada. Alhamdulillah. Dan kedepannya pun tidak ada. Berarti masih zona aman ini kan. Tapi walaupun zona aman jangan terlalu menyepelekan COVID-19 gitu. Selalu kan. saya pakai. Selalu pakai masker, ya kan? Cuci tangan dan menjaga jarak. Oke nih, agak sedikit sensitif dikit nih ya. Nih, kalau misalkan ini ya, nah Karang Taruna Waluya ini sistem pendanaannya dan income-nya itu baru dari potensi mana aja nih yang udah terlihat selama 6 bulan ini? Untuk saat ini kalau perihal finansial itu kita sistemnya patungan. Untuk dari pemerintah belum ada. Mudah-mudahan pergerakan kami dilihat oleh pemerintah tinggal lebih maju lagi. Iya benar. Mensupport seperti tadi peralatan
buruan kaulinan, kita belum punya. Iya. Peralatan silat seperti gendang kita belum punya. Nah, itu kan harus dibeli. Iya. Namun dengan keterbatasan kami terus, ya mudah-mudahan Iya. pemerintah melihat itu dan mensupport kami. Iya. Tapi udah nyoba ke kabupaten Pak buat sodoran dana? Gitu belum. Kali gitu. Buat kabupaten ini ada potensi bagus. Semoga bisa disupport nih di Karang Tarunanya kan. Menurut saya pemerintah itu jangan dipinta. Kalau melihat yang berpotensi berikan aja biar lebih berkembang. Iya, daripada sembarangan memberi nggak berkembang percuma buang-buang uang. Bener, tapi kan fakta di lapangan berbeda sangat jauh. Iya benar. Jadi alhamdulillah ya kita banyak pelajaran dari Kartar Waluya ini. Dia baru berdiri 6 bulan tapi dia sudah mulai menunjukkan eksistensinya. Jadi pertama dari pengelolaan sampah, terus kedua dari edukasi tentang perikanannya, terus keseniannya Pak ya. Nah, keseniannya ini yang apa ya, yang harus kita apresiasi karena jarang kan sekelas Karang Taruna itu bisa mengedukasi dengan memblow up kesenian gitu Pak ya gitu. Dan bagusnya lagi finansialnya masih mandiri dan masih sistem gotong royong, itu yang saya salutin. Nah oke Pak, terakhir nih Pak sebelum kita mengakhiri perbincangan dan harapan Bapak sebagai ketua Karang Taruna nih, Taruna Desa, untuk teman-teman Karang Taruna lain tuh seperti apa Pak harapannya Pak? Harapan kami untuk saya pribadi dan seluruh rekan-rekan Karang Taruna sukses sejahtera. Iya, sukses sejahtera. Cuman kita semangat terus. Benar. Jangan mengeluh. Nah, iya, intinya jangan mengeluh. Jangan mengeluh, semangat terus. Semangat terus. Karena menurut saya perjuangan yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Iya, oke. Buat harapan ke atasnya Pak, seperti ke kabupaten, provinsi, bahkan ke Karang Taruna nasionalnya? Kami kepada pemerintah, tolong perhatikan Karang Taruna dimanapun berada, intinya Karang Taruna Indonesia, khususnya Karang Taruna Bogor. Iya. Nah, mau kabupatennya, mau kotanya, tolong pemerintah itu harus melihat. Benar. Karena pemuda itu adalah generasi. Iya. Ya, apalagi yang sudah bergerak, itu harus dilihat dan harus disupport apa yang dibutuhkan. Itu kami sangat berharap karena sampai saat ini kami belum ada support dari pemerintah. Iya. Saya jujur. Nah, kalau memang ada, saya bilang ada. Untuk pemerintah kami mohon perhatikan Karang Taruna Bogor terutama. Iya, terutama di Bogor Selatan dan Bogor Timur ya Pak. Iya, oke. Terima kasih buat Pak Jujun yang udah berbagi pengalaman dan diskusinya tentang Karang Taruna Waluya ini. Banyak banyak pelajaran kita ambil dari sini. Jadi pertama dari keseniannya ya, yang dari seninya, terus dari potensi alamnya, karena di sini masih sangat menunjang sekali dari segi potensi alamnya Pak ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ini Pak, kita kasih himbau ya untuk para warga tentang masalah COVID ini ya. Jadi pesan dari Ketua Karang Taruna Provinsi, kita harus menjaga 3M ya Pak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar tidak menular lebih luas gitu Pak. Oke, mungkin itu saja perbincangan kita, semoga ada manfaat dan faedahnya, dan support terus channel kami di Bina Remaja Official 04. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share jika memang video kami bermanfaat. Udah, saya Hendy dan Kang Jujun mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam Bina Remaja. Iya.